Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai mata kuliah pengantar perumahan dan pemukiman pada Kelurahan Pinang Sia. Di sini ada saya sendiri, Zafia Rahmi, beserta dengan teman-teman saya yaitu Najwa Ulinur Hanifah dan Najwa Cahaya Aulia. Sekilas tentang Kelurahan Pinang Sia, kenapa kami memilih kelurahan tersebut? Alasannya karena tata bangunan kawasan tersebut cukup baik. Terlihat grid jalan yang jelas, aktif karena banyak dikunjungi dan terdapat bangunan wisata. Terdapat akses stasiun pemberhentian terakhir yang ramai, fasilitasnya lengkap, ada penginapan, tempat ibadah, komersil seperti mall, hingga warung juga ada, dan ada fasilitas pendidikan, juga industri. Tetapi kawasan ini didominasi dengan bangunan wisata. Nah, kawasan ini memiliki kriteria yaitu kawasan cagar budaya, heritage zone, pusat perdagangan dan jasa, kawasan berorientasi transit, dan kawasan mixed use. Hasil observasi yang kami dapat yaitu dari data non-fisik, kami mengidentifikasi RT dan RW di kawasan Pinang Sia. Tujuannya untuk menghasilkan data dan hasil observasi yang lebih konkret, menyeluruh, serta sesuai dengan kondisi existing di lapangan. RT RW yang kami amati yaitu RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, dan RW-nya yaitu RW 1 hingga 7. Kemudian ada data fisik terkait fasilitas. Nah, di kawasan ini memiliki banyak sekali fasilitas atau zona. Di sini ada fasilitas ibadah yang berwarna oranye, fasilitas transportasi yang berwarna abu tua, fasilitas komersil yang berwarna ungu tua, fasilitas pendidikan yang berwarna pink, dan fasilitas perumahan yang berwarna kuning. Nah, dari data tersebut, kawasan ini dikategorikan dengan kawasan yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan banyak. Fasilitas ibadahnya juga lengkap seperti adanya vihara, musola, dan gereja yang menunjukkan bahwa warga tersebut atau warga dalam kawasan Pinang Sia itu memiliki keragaman agama yang cukup banyak. Namun, memang mayoritas agamanya yaitu agama Buddha, karena terdapat banyaknya vihara dibanding musola dan gereja. Untuk mobilitas sendiri, terdapat transportasi yang sangat memadai karena adanya stasiun kereta, Transjakarta, hingga angkutan lokal seperti bajai dan angkot. Selain itu, fasilitas pendidikan juga beragam seperti adanya pondok pesantren dan SMPN. Namun, pada sektor komersial, meskipun daerah ini memiliki pasar tradisional dan retail modern, sebagian besar ruko di area tersebut terlihat banyak yang sudah tutup, meski sebenarnya potensi ekonominya cukup besar. Nah, area yang berwarna hijau tua yaitu area pasar. Selain itu ada beberapa foto atau gambaran fasilitas yang ada di kawasan Pinang Sia. Oke, selanjutnya ada data fisik berupa jaringan jalan. Di sini sudah ada beberapa yang kami tandai. Yang pertama itu ada jalan kolektor, ditandai oleh garis abu-abu tua. Jalan lokal ditandai oleh garis orange. Jalan lingkungan dan jalur pejalan kaki yang ditandai oleh garis pink. Kemudian ada sistem air yang ditandai oleh garis biru. Kemudian ada beberapa titik stasiun kereta dan juga persimpangan yang kami tandai. Berikut ada beberapa dokumentasi dari jalan kolektor. Di sini terlihat memang jalan kolektor ini cukup luas. Kemudian ada jalan lokal di salah satu titik dan juga jalan lingkungan dan jalur pejalan kaki yang lumayan sempit. Selanjutnya ini drainase.
Ada beberapa juga dokumentasi yang sudah kami ambil saat survei, dan juga ada beberapa data yang kami simpulkan dari dokumentasi tersebut. Yang pertama itu sistem drainase di kawasan Pinang Sia didominasi oleh saluran terbuka dengan kondisi yang cukup sempit dan berada dekat dengan pemukiman warga. Kemudian beberapa titik drainase ini mengalami penumpukan sampah, lumut, dan endapan, sehingga aliran air menjadi kurang lancar. Ditemukan juga genangan air pada saluran yang menunjukkan adanya potensi penyumbatan dan kurangnya perawatan rutin. Kondisi di beberapa area juga mengalami kerusakan seperti retak dan penutup saluran yang tidak merata. Kepadatan bangunan serta lebar jalan yang terbatas mempengaruhi kapasitas dan pengembangan sistem drainase kawasan. Saat hujan deras, kondisi ini berpotensi menimbulkan genangan air pada area jalan lingkungan, sehingga perlu dilakukan perawatan berkala, pembersihan saluran, serta peningkatan kualitas drainase agar lingkungan menjadi lebih bersih, aman, dan nyaman. Selanjutnya, untuk data fisik lingkungan, kami mendokumentasikan data fisik lingkungan di daerah Pinang Sia, yaitu ada beberapa area yang kotor, tapi beberapa area juga bersih dari sampah. Karena ada sistem dari pengelola sampah yang baik dari pemerintah dan dikumpulkan di pengelola sampah sementara di kantor pemerintah setempat. Sedangkan untuk area-area yang kotor tersebut ada di beberapa titik jalan yang tidak memiliki tempat sampah dari pemerintah. Lalu selanjutnya kami juga mengambil dokumentasi fisik lainnya seperti ada dapur di luar bangunan, lalu ada jalan-jalan yang sempit, lalu ada bangunan lantai 2 yang menutupi jalan, lalu ada sistem drainase yang tidak baik, ada kondisi pasar, dan bangunan-bangunan sekitar di area Pinang Sia. Lalu selanjutnya ada data non-fisik berdasarkan survei dan wawancara. Untuk demografi, aktivitas penduduk di kawasan Pinang Sia sangat aktif pada pagi hingga sore hari karena didominasi kegiatan perdagangan. Namun untuk malam hari, kawasan cenderung lebih sepi karena banyak pemilik usaha tidak tinggal di area tersebut. Masyarakat bersifat heterogen dengan dominasi budaya Tionghoa yang masih terlihat pada aktivitas perdagangan, tempat ibadah, dan fasad bangunan. Sedangkan untuk ekonomi perdagangan, kawasan berkembang sebagai pusat perdagangan alat teknik, bahan bangunan, dan grosir. Untuk aktivitas ekonomi terkonsentrasi di jalan utama dan area pasar. Hasil observasi menunjukkan beberapa ruko sudah tidak aktif dan beralih fungsi menjadi gudang akibat perubahan sistem perdagangan ke online. Untuk sosial dan budaya, di daerah Pinang Sia ini toleransi antar umat beragam, karena di daerah tersebut ada vihara, gereja, musola, dan masjid. Itu adalah fasilitas ibadah yang ada di daerah tersebut yang saling berdekatan menunjukkan toleransi antar umat beragama yang cukup baik di kawasan ini. Dan untuk interaksi sosial, lebih aktif ditemukan di area pemukiman dan gang lingkungan. Warga juga masih memanfaatkan jalan untuk aktivitas sehari-hari seperti memasak dan menyimpan barang. Untuk kesehatan di lingkungan tersebut, kualitas lingkungan beberapa area permukiman memiliki kondisi padat, sempit, dan minim pencahayaan alami. Untuk drainase, di beberapa titik juga terlihat kurang terawat dan menimbulkan genangan. Untuk pengelolaan sampah, meskipun masih ditemukan beberapa titik kotor, kawasan ini sudah memiliki sistem pengelolaan sampah lingkungan yang cukup baik. Nah, dari data tersebut, kami menemukan fenomena yaitu fenomena tradisi budaya dan kualitas hunian di kawasan Pinang Sia. Adanya transisi kawasan yang sangat kontras dalam satu wilayah yang saling berdampingan. Kawasan perdagangan Tionghoa yang lebih tertata, aktif, dan berkembang berada sangat dekat dengan permukiman padat yang memiliki kualitas lingkungan rendah, sehingga menciptakan perbedaan sosial, budaya, dan visi kawasan yang terlihat secara langsung. Pada gambar
Yang pertama yaitu ada peta peletakan atau area titik-titik di mana perbedaan area ekonomi tinggi dan area ekonomi rendah. Hasil pengamatan kawasan Pinangsia menunjukkan adanya perbedaan kondisi yang cukup kontras antara area perdagangan Tionghoa dan area permukiman dalam gang. Area Tionghoa ditandai dengan stiker merah khas yang ada di setiap pintu rumah. Areanya berada di area luar utama blok atau di area-area berwarna ungu, sedangkan semakin ke dalam itu adalah area permukiman dalam gang atau di area-area berwarna kuning. Nah, hal ini berpengaruh pada kawasan area perdagangan Tionghoa terlihat lebih tertata, aktif, dan memiliki bangunan permanen dengan fasilitas yang lebih memadai. Sementara itu, area permukiman dalam gang memiliki kondisi lingkungan yang padat, sempit, gelap, dan kurang layak dengan kualitas hunian yang rendah serta fasilitas lingkungan yang terbatas. Perbedaan tersebut juga terlihat dari bentuk bangunan, kondisi jalan, fasilitas ibadah, dan kualitas infrastruktur kawasan. Nah, faktor utamanya ada di perbedaan ekonomi antara area perdagangan Tionghoa dan permukiman dalam gang. Juga faktor keterbatasan lahan atau ruang hunian. Pada gambar pertama di kanan bawah, yaitu ada perbedaan foto atau gambar area permukiman Tionghoa dan area permukiman dalam gang. Selanjutnya, fenomena selanjutnya itu adalah alih fungsi jalan menjadi area dapur dan aktivitas domestik. Maksud di sini adalah berubahnya fungsi jalan menjadi area dapur dan aktivitas rumah tangga akibat keterbatasan ruang hunian. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai akses sirkulasi, tapi juga menjadi ruang memasak dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Berdasarkan survei dan juga hasil pengamatan kawasan yang kami lakukan, ditemukan masalah yaitu banyaknya masyarakat yang meletakkan dapur rumah di depan jalan rumah. Jalan lingkungan yang sempit juga digunakan untuk aktivitas rumah tangga, seperti memasak dan meletakkan dapur di luar bangunan, sehingga mengganggu sirkulasi dan aktivitas pengguna jalan. Banyak juga bangunan yang saling berhimpitan tanpa ventilasi dan pencahayaan alami yang memadai. Faktor utama dari fenomena ini adalah keterbatasan ruang hunian pada kawasan padat, sehingga masyarakat memanfaatkan jalan sebagai ruang tambahan rumah tinggal, khususnya untuk area dapur. Berikut adalah dokumentasi yang kami telah ambil. Yang pertama itu ada tentang gambar penggunaan jalan lokal sebagai tempat menaruh barang warga. Yang di sebelahnya itu adalah dokumentasi tentang peletakan kabinet dapur pada sisi jalan. Lanjut. Selanjutnya ada fenomena alih fungsi gang akses menjadi area parkir liar kendaraan bermotor. Maksud di sini adalah berubahnya fungsi area sirkulasi gang menjadi tempat parkir liar akibat tidak adanya fasilitas parkir yang khusus. Ruang jalan yang sempit semakin termakan oleh deretan sepeda motor warga, sehingga secara drastis mengurangi lebar jalur akses dan mengganggu mobilitas sehari-hari. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, ditemukan masalah berupa penyempitan jalur sirkulasi akibat parkir liar di sepanjang gang akses rumah. Ketiadaan lahan parkir khusus memaksa masyarakat untuk memarkirkan sepeda motor secara berjejer di setiap badan jalan yang kosong. Kondisi ini membuat jalan lingkungan yang pada dasarnya sudah sempit menjadi semakin sulit dilalui, baik oleh pejalan kaki maupun untuk keperluan sirkulasi darurat, serta menurunkan kualitas tata ruang di kawasan tersebut. Faktor utama adalah tingginya tingkat kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya pada roda 2, yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lahan parkir komunal di permukiman padat. Keterbatasan luas area hunian juga membuat masyarakat tidak memungkinkan untuk memiliki area garasi pribadi di dalam rumah. Berikut ada dokumentasinya, yaitu ditemukan di sini deretan sepeda motor warga yang memakan setengah badan jalan lingkungan. Baik, untuk selanjutnya adalah fenomena kritisnya ruang sirkulasi akibat tumpang tindih fungsi jalan, yaitu berkurangnya kapasitas dan lebar efektif jalan lingkungan secara drastis akibat invasi
aktivitas domestik seperti dapur, dan area penyimpanan seperti parkir motor. Dari dua fenomena tersebut, terjadilah gangguan ganda ini mengakibatkan jalan kehilangan fungsi esensialnya sebagai jalur sirkulasi yang aman, nyaman, dan memadai bagi warga. Dari hasil pengamatan kami, berdasarkan hasil pengamatan di Pinangsia ini, terjadi penyempitan ruang sirkulasi yang ekstrim akibat efek ganda dari okupasi jalan. Lebar jalan yang pada dasarnya sudah terbatas, kini harus berbagi ruang secara bersamaan dengan kabinet dapur, aktivitas memasak warga, dan deretan parkir sepeda motor. Tumpang tindih fungsi ini menciptakan titik penyempitan jalur di berbagai titik yang menyulitkan pergerakan pejalan kaki dan memicu konflik ruang. Lebih jauh, kondisi jalan yang sangat sempit ini menciptakan resiko fatal pada aspek keselamatan, terutama karena terhambatnya aksesibilitas untuk sirkulasi darurat seperti jalur evakuasi, ambulans, maupun pemadam kebakaran. Dari hasil pengamatan tersebut, ada faktor utama dari fenomena penyempitan ekstrim ini adalah akumulasi dari krisis ruang hunian dan ketiadaan fasilitas komunal di kawasan padat. Tidak adanya batas fisik dan regulasi yang tegas antara ruang privat dan ruang publik, yaitu jalan, menyebabkan warga secara terpaksa mengokupasi sisa ruang luar yang ada. Jalan dianggap sebagai ekstensi perluasan dari rumah untuk menampung kebutuhan dasar dan kepemilikan barang yang ruangannya tidak lagi tersedia di dalam hunian. Berikut adalah dokumentasi contoh dari lebar jalan yang ada di Kelurahan Pinangsia dan digunakan sebagai dapur. Tumpang tindih ruang, aktivitas domestik, dan deretan kendaraan yang menyita lebih dari setengah badan jalan. Lalu, dari fenomena jalan sempit tersebut, terjadilah fenomena hambatan total akses darurat akibat krisis ruang sirkulasi, yaitu hilangnya aksesibilitas untuk sirkulasi darurat yang memadai di kawasan Pinangsia. Berkurangnya kapasitas jalan akibat tumpang tindih fungsi dengan area dapur dan parkiran motor menciptakan hambatan fisik yang dapat berakibat fatal bagi warga yang membutuhkan evakuasi atau bantuan mendesak. Dan dari hasil pengamatan, terjadi penyempitan total pada beberapa titik sirkulasi utama akibat penumpukan parkir liar sepeda motor dan aktivitas domestik warga. Kondisi ini menciptakan resiko fatal pada aspek keselamatan, terutama karena terhambatnya aksesibilitas untuk sirkulasi darurat seperti jalur evakuasi, ambulan, maupun pemadam kebakaran. Lebih jauh, jika terjadi kebakaran, warga akan kesulitan untuk melakukan evakuasi secara aman dan cepat karena jalur sirkulasi tersumbat. Dan faktor utama yang menyebabkan fenomena hambatan total akses darurat ini adalah tumpang tindih fungsi sirkulasi dengan area domestik, dapur, dan parkir motor yang tidak terkendali, keterbatasan ruang hunian yang ekstrim, dan ketiadaan fasilitas parkir khusus memicu warga untuk memanfaatkan sisa ruang luar yang ada tanpa memperhitungkan aspek keselamatan. Berikut adalah kondisi sirkulasi di gang sempit Pinangsia yang tidak memungkinkan untuk akses evakuasi. Bisa terlihat jalan-jalan di kawasan Pinangsia tidak bisa dilewati oleh ambulans dan sangat sempit, apalagi jika ada terjadi kondisi seperti kebakaran. Itu akan menyulitkan warga untuk evakuasi. Baik, cukup sekian presentasi hasil dari pengamatan kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.